Raisa pun memberikan tantangan pada sang suami untuk mendatangi tempat pelelangan ikan dan mencari ikan segar untuk dibawa pulang. Pemirsa, inilah keseruan Hamis Daud berburu ikan segar di tempat pelelangan ikan. Pemirsa Silet Air CTI, aktivitas kaum pria memang identik dengan kegiatan yang menantang. Tetapi di balik kegiatan menantang, seperti berbaur dengan alam, ternyata ada nilai positif yang bisa diambil. Sehingga saat melakukan aktivitas tersebut, kaum pria alias cowok-cowok ganteng semakin terlihat macho. Tak heran kaum Hawa pun dibuat gregetan dan terpesona. Dan pemirsa, inilah hobi keren berbaur dengan alam, cowok-cowok ganteng dan macho yang bikin gregetan kaum Hawa. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama, El Rumi adalah cowok ganteng dan macho yang memiliki hobi keren berbaur dengan alam dan bikin gregetan kaum Hawa. Gemar mendaki gunung bersama kedua saudara laki-lakinya. Salah satu gunung yang didaki adalah Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tak hanya menyukai gunung, El Rumi ternyata juga mencintai lautan. Saat tengah berada di Palu, Sulawesi Tengah, El Rumi tergoda untuk melakukan aktivitas di tengah laut dengan bermain jet ski dan juga diving. Pemilik nama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi ini pun melakukan persiapan, mengenakan pakaian khusus, juga menggunakan krim pelindung kulit. Lalu El Rumi pun melaju kencang dengan jet skinya. Usai bermain jet ski, El Rumi pun gegas mempersiapkan diri untuk bisa menyelam ke dalam laut. Mengikuti briefing sembari mengganti dengan pakaian diving, sepatu juga oksigen. Sebelum menyelam di kedalaman laut, El Rumi berlatih di tepi pantai. Setelah El Rumi mampu dengan menggunakan speedboat, El Rumi pun terjun ke laut dan menikmati keindahan bawah laut. Dan yang tak terlupakan, El Rumi benar-benar melihat langsung puluhan ikan hiu yang berenang berkelompok. Palu yang merupakan Shark Point rupanya memang sudah dijadikan target yang harus El Rumi datangi saat diving. Kita mau diving, kita mau jet skian, pokoknya kita mau water sport. Dan katanya juga di Palu itu di Indonesia itu cuma ada 2 Shark Point dan salah satunya ada di Palu. Jadi gue rencananya hari ini mau diving sekitar kedalaman 8 meter untuk mencari hiu di Palu. Makanya juga ya. Diving. Guys, oke kita main jet ski. Sambil nunggu peralatan. Ini pernah coba? Saya lupa nyalain ini. Ini nyalainnya. Oh ini. Stopnya ini. Ini mundur. Sampai ya. Oke, mundur kiri. Nah, kita nunggu yang pakai weight. Ini pakai weight ya ini? Aku banyak ternyata. Pemberat kan? Oh, Semakin berat badan, semakin banyak. Orang akan cepet ngapung badan gua. Dulu guys di pantai latihan pernapasan. Lumayan berat. Alhamdulillah kita melihat hiu guys. Kita melihat hiu dan hasil makan hiu di depan. Mantap, rasanya seru banget walaupun awalnya agak kesusahan karena namanya lebih menyesuaikan lagi. Tapi akhirnya berhasil juga bisa ngasih makan hiu. Menempati posisi kedua, hobi keren berbaur dengan alam, cowok-cowok ganteng dan macho yang bikin gregetan kaum Hawa, ditempati oleh Andrew Calloway. Konten kreator berdarah Prancis Dayak ini dikenal sebagai pecinta alam bebas yang gigih menjaga lingkungan agar alam tetap lestari. Begitupun dengan hewan-hewan liar.
Tak hanya memiliki ketampanan, ternyata Andrew juga memiliki nyali yang sangat besar. Terbukti dia berani menjelajah hutan Kalimantan seorang diri. Meski sempat merasakan takut, Andrew yakin alam sangat bersahabat. Aksi Andrew menjelajah hutan mampu melahirkan pujian dan kekaguman atas keberaniannya, dan tentu juga ketampanannya. Tinggal di belantara hutan Kalimantan bersama keluarganya, ternyata mereka sangat menikmati hidup di antara pepohonan dengan suara serangga yang begitu indah. Untuk kebutuhan sehari-hari, sang mama yang gemar berkebun ternyata memanfaatkan kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, Andrew kerap diajak sang mama untuk berkebun. Oke, hai semuanya. Sore ini kita dipanggil mama untuk bantu di kebun katanya. Kenapa, Mah? Kenapa? Andrew bawa kamera mau bedak basah. Apa? Ini bantu mama nyangkul. Nah, Andrew lebih kuat kan dari mama nyangkulnya. Ya, mama mobilnya. Nyangkul yang ini aja kah? Iya nyangkul ini Iya, Pain. sampai bawah. Dari tadi aku lihat ada stroberi, tapi cuma satu. Mama baru Tapi belajar. cuma satu biji. Udah makan. Boleh aku makan lah? Tapi lu cuci dulu. Boleh aku makan nggak? Boleh. Kan organik. Tahu tadi ya udah. Boleh kok? Boleh. Satu-satunya di kebun. Boleh Ada aku ini makan? satu. Nah, makan. Nah, manis sama masam. Manis. Ini mama baru belajar. Yang satunya boleh lah. Boleh. Kan kesukaannya Andrew nih terong nih. Ya kalau terong aku makan, tapi nggak mau makan mentah. Nanti ada mama nanti mau nyuruh Andrew makan satu tanaman mama lagi mentah mau lah. Apa? Nggak boleh jawab. Oke. Benar. Ya. Satu ya. Benar ya. Mama bukan cabe. Tapi aku suruh kamu makan mentah. Mau? Apa? Ya udah yuk. Apa? Be mama kan ambil yang merah aja ya. Cukup untuk kita sambel. Kita Ambil yang mentah. apa yang cabai? Merah aja. Merah aja. Ambil 10 biji cukup lah ya. Diputar atau Ditarik sayang. nggak apa-apa ditarik? Ya apa. Nah kan jatuh dia. Mentah aku ini bisa. Dikit. Kamu udah janji sama mama. Dicampur telur dadar mau. Iya kan mama sering bikin. Nanti mama bikin sisanya. Bekas adu gigit mama bikin telur dadar sama. Oke. Sekarang aku akan makan pare. Kamu kalahin papa mantap amat kamu makan pare. Ayo cepat. Mama kasih applause kalau sampai habis. Nanti kasih tahu lidah ini mama keluar lidahnya ya. Berarti udah ditelan. Nah, ternyata kulit bagian luar itu nggak pahit sama sekali. Tapi pas sudah aku kunyah dan kena dalamnya pahit. Kayaknya kamu minta ampun. kemakan gigi. Kemakan Pakai biji bijinya, deh. tinjek kegigit bijinya. Bravo. Tapi setidaknya challenge-nya udah kita lakukan walaupun nggak ditelan sih. Berbeda ya dengan di kota, dan tentu saja ada plus dan minus. Kayak misalnya aku anak muda, kadang nggak punya teman, kadang juga kesepian. Tapi di sisi lain banyak aktivitas juga di hutan yang bikin kita betah di sana. Mana ya, jawabnya susah karena dari kecil aku dari umur 5 bulan aku diajak masuk hutan. Jadi itu sudah ada di diri aku gitu. Jadi aku nggak bisa umpamain kayak segini karena itu emang udah di dalam diri sih, karena aku dibesarkan di Kalimantan, aku dibesarkan di lingkungan yang begitu di hutan, dan ya itu udah di dalam diri aku aja. Aku nggak bisa ungkapkan dalam kata-kata. Peliharaan di rumah aku punya anjing, kucing, angsa, bebek, ayam. Tampan alias ganteng, macho, memiliki suara merdu, ditambah punya hobi keren yang bikin para wanita gregetan. Itulah Ariel Noah yang menempati posisi ketiga. Meski semakin bertambah usia dan dengan status duda yang disandangnya, ternyata pesona Ariel belum terkalahkan.
kaum Hawa masih selalu terpesona melihat penampilannya. Terlebih Ariel memiliki hobi yang membuat kadar ketampanannya semakin bertambah, yakni mendaki gunung dan juga memancing ikan di laut lepas. Kalau hobi selain bermusik, saya sebenarnya olahraga. Macam-macam olahraganya, banyak banget olahraga. Salah satunya ya hiking. Ya, kita mau berangkat ke laut. Hari ini kita mau mancing. Kita mau ngajarin Suzuki Sang ngomong bahasa Padang. Dia suka rendang soalnya. Sang, you like rendang, right? Hah? Rendang? Rendang. Jadi sarana yang pas sih sebetulnya buat itu. Bisa komunikasi, itu salah satu platform. Jadi kenapa ya, karena itu sih buat maintain hubungan kita. Di urutan pamungkas, hobi keren berbaur dengan alam, cowok-cowok ganteng dan maco yang bikin gregetan kaum Hawa ditempati oleh Hemis Daud. Suami dari penyanyi Raisa ini tak hanya tampan dengan wajah kebuleannya. Ternyata Hemis sangat peduli dengan lingkungan. Berbagai laut indah pernah Hemis datangi, baik untuk menyelam maupun untuk surfing. Kecintaan Hemis akan lingkungan ternyata menular dari sang ayah. Saat tengah menikmati makan bersama dengan istri tercinta, ternyata Raisa mengungkapkan kecemasannya tentang biota laut, termasuk ikan yang dikonsumsi manusia tercemar oleh mikroplastik. Raisa pun memberikan tantangan pada sang suami untuk mendatangi tempat pelelangan ikan dan mencari ikan segar untuk dibawa pulang. Pemirsa, inilah keseruan Hemis Daud berburu ikan segar di tempat pelelangan ikan. Makan siangnya, tapi saya kangen makan ikan. Gimana? Aku juga kemarin pengen masak ikan, tapi di supermarket nggak ada, Babs. Dari kemarin kita coba ke 4 supermarket ya, emang nggak ada ikan, bener? Ada pun dikit dan kayak nggak fresh gitu loh. Aku Iya, kualitas ikan udah sangat menurun. Karena kebanyakan ikan yang bagus itu emang selalu diekspor. Masalahnya demand untuk ikan itu lagi berkurang, sangat berkurang. Ya bisa aku aja, ya maksudnya aku gara-gara baca artikel-artikel sama nonton-nonton yang video-video mikroplastik dan ikan yang makan plastik dan sampah-sampah di laut itu, aku jadi ya takut gitu loh. Ya, takut dan males ngelihat, aduh nggak mau deh, takut makan plastik. Well, ya sampah di lautan kita itu topik yang sangat relevan. Plastik kalau udah sampai ke lautan, itu kan nggak langsung hilang. Itu jadi pecah-pecah, jadi microplastics, dan akhirnya dimakan sama ikan dan ujung-ujungnya Terus juga kita lagi kita yang kan. makan. Makanya aku jadi nggak pengen makan ikan ujung-ujungnya. Ya, so kualitas ikan sangat menurun. So, udah aku pergi ke pasar ikan, cari ikan yang fresh. Sekalian ngobrol-ngobrol sama nelayan kali ya. Itu kondisi ikan sekarang gimana? Kenapa sekarang udah berkurang? Emang kamu pernah ke pasar ikan? Yang di Ancol yang di Jakarta sini aku belum. Cuman ya habis gimana? Ya, habis nyari ikan di supermarket. Kalau misalnya ikannya dapat bagus, kamu masak. Iya. Ini jam segini, kalau nggak salah jam 5 itu baru aktif untuk jualan di pasar ikan ini. Kita lihat.
Lagi cari udang yang gede, ada request udang gede nih, itu ya? Ini paling gede ya? 1 kilo deh boleh, ini paling gede ya? Yang kita harus juga angkatin ya, di restoran-restoran itu ya cap yang ada tulisan Sustainable Fisheries, yang bukan dari laut lepas, yang bukan nangkep ikan dari bom atau dari jaring-jaring yang puluhan kilometer. Ini baru aja nyampe ke pasar ikan sini, ini dari Lampung. Ini ikan ayam-ayam yang dari daerah Jawa Tengah. Ini udang-udang dari peternakan di Lampung. Ini semua harga-harga masuk akal ya. Ini per kilo 25.000 per kilo. Ini enak banget udangnya. Ini sedikit lebih mahal ya karena kualitas ikannya ya levelnya sangat beda. Ini sekitar 75.000 per kilo. Ini diapain aja ini pasti enak. Kakap merah itu salah satu ikan favoritnya aku. Penuh gizi, ini semua banyak natural minyak-minyak omega yang sehat untuk vitamin buat otak, buat mata-mata kita, buat kulit. Ini semua penuh dengan protein. Kerjaan saya emang begitu, traveling dan kalau ambil dokumenter itu suka traveling untuk ngajarin, tujuan untuk ngajarin penonton tentang something lah. Atau kerjaan lain saya juga punya kantor saya di Jogja, rumah saya di Bali, jadi banyak traveling dan harus santai ya saat kita traveling. Jangan pol-polan terus, harus cari waktu untuk istirahat dan save the energy. Makan yang benar, setiap daerah beda persiapannya. Meninggalkan cowok tampan dan macho dengan hobi kerennya yang bikin kaum hawa gregetan, saatnya merasakan sedihnya Amarzoni yang dilanda rindu berat pada anak dan istrinya, juga rasa bersalah yang dirasakan selebgram Oklin Via atas aksinya yang berbuntut dilaporkan ke pihak berwajib. Tuluskah permintaan maaf darinya?